suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke ya. Sambil Terdengar, Pak. Oke, makasih ya. Sambil yang lain gabung, kita mulai saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik sekalian, kita hari ini masuk pertemuan yang terakhir ya. Pertemuan yang ke-14 atau pertemuan yang ke-7 setelah UTS. Ya, jadi ada satu materi sedikit ya, satu materi lagi berkaitan dengan lahan. Jadi nanti kita akan belajar mengenai pengelolaan lahan. Saya kira kita bisa mulai saja ya. Jadi materi ada di ini ya, di Google Classroom. Saya juga kemarin udah titip ke Mbak Esti untuk dibagikan. Tes. Ya. Kelihatan ini ya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ini Sudah saya terlihat, Pak. ya, kasih koneksinya agak stabil, tapi apa ya? Di materi kita untuk pertemuan yang ke-14 ini berkaitan dengan pengendalian, pemanfaatan, dan penataan lahan. Ya, ini materinya materi yang sifatnya sebenarnya hafalan ya. Jadi nanti adik-adik tolong dihafalkan, dipelajari. Ya kalau ujiannya sih masih open book, jadi sebenarnya ya yang penting dimengerti lah ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan lahan, maka perlu diketahui bahwa yang dimaksud manajemen lahan adalah segala upaya yang dilakukan terhadap lahan ya, agar bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang berkepentingan, terutama masyarakat. Nah, manajemen lahan ini adalah bentuk pengelolaan lahan oleh pemerintah, ya. Bentuknya adalah perencanaan dan pengaturan dengan tujuan terciptanya kerangka fisik dan hukum bagi proyek pembangunan pembebasan lahan oleh pemerintah. Nah, jadi manajemen lahan ini secara keseluruhan adalah pengelolaan lahan dari perencanaan, pengaturan sampai dengan pelaksanaannya. Ya. Ini bentuknya ya. Sedangkan lingkupnya adalah, suara saya bisa kedengar jelas, Dedek? Terdengar jelas, ya? Pak. Dengar, Pak. Saya kira ada suaranya, takutnya putus ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi lingkup manajemen lahan ini terdiri atas pengadaan lahan, pemanfaatan lahan, dan pengendalian lahan. Ya, ini sebenarnya alur dari awal, dari pengadaan, kemudian pemanfaatannya, dan pengendaliannya. Ya, pengadaan itu kan berarti mulai dari awal diadakan lahan itu seperti apa, bagaimana caranya, tata caranya. Kemudian pemanfaatannya itu ada pengaturan dari pemerintah bahwa lahan boleh dimanfaatkan untuk apa saja, misalnya seperti itu. Sedangkan pengendaliannya ini adalah ya nanti implementasi
pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Kalau di depan kita bentuknya ada perencanaan dan pengaturan, maka pengendalian ini adalah bagaimana pengaturan dan perencanaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian, nih ini adalah penjelasannya ya, dari pemanfaat pengadaannya dari awal, kemudian pemanfaatannya itu digunakan untuk apa saja, lahan ini, kemudian pengendaliannya adalah menjaga agar pemanfaatan ruang ini sesuai dengan rencananya. Kemudian, sejalan dengan konsep atau teori manajemen lahan tersebut, ya ini kan manajemen lahan ini kan tadi dari pengadaan, pemanfaatan dan pengendalian, ya. Ini ada regulasinya. Nanti dipelajari, silahkan dibaca. Kemudian ini perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, ini sesuai yang definisi di atas tadi adalah sebagai berikut gitu ya. Proses menentukan struktur ruang, perencanaannya, kemudian digunakan untuk apa saja, dan pengendaliannya adalah mewujudkan supaya ya perencanaan dan pemanfaatan ini tertib sesuai dengan aturan yang ada. Nah, pengendalian ini wujudnya bisa berupa ya perizinan, pengenaan sanksi, atau aturan-aturan berupa aturan zonasi, dan insentif dan disinsentif. Ini sepertinya insentif dan disinsentif kan kita sudah belajar di minggu sebelumnya ya. Nah, peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan. Dan penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Jadi sudah dari awal sudah ada penetapan suatu ruang ini ada zona-zona masing-masing. Ya, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten kota dan peraturan zonasi ini melengkapi rencana rinci tersebut. Ini menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Ya, sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum. Jadi tadi kita bicara perencanaan ya dan pengelolaan gitu ya. Nah, perencanaan dan pengelolaan ini kan mau nggak mau harus ada benchmarknya gitu ya, harus ada yang dasarnya gitu ya. Nah, dasarnya adalah gimana? Ya. RT/RW atau rencana tata ruang tata ruang wilayah kabupaten dan peraturan zonasi ini menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan. Poinnya adalah pelaksanaan pengendalian itu mengacu pada RT/RW tersebut. Kalau RT/RW-nya digunakan diarahkan suatu wilayah apa gitu ya, pemanfaatan untuk pertanian, ya harusnya dikendalikan pelaksanaannya, diawasi supaya tidak ada pelaksanaan yang beda dengan perencanaan yang tersebut. Nah, ini RT/RW ini adalah penting gitu ya, karena dia menjadi dasar pengawasan. Kemudian zona adalah kawasan atau area yang punya fungsi karakteristik tertentu ya, sesuai tujuannya. Sedangkan subzona ini adalah nanti penelitian. Ya, contohnya di DKI ya, ada zona hutan, taman kota, ada pemakaman, ada jalur hijau, rekreasi, pemerintahan, perdagangan, dan seterusnya. Ini contoh. Nah, perizinan pemanfaatan ruang ini merupakan salah satu upaya untuk menertibkan pemanfaatan ruang tersebut. Ya, jadi ini di depan, ya di depan pada saat
orang mau membangun rumah, konstruksi misalnya, dia harus mengajukan perizinan. Ini merupakan salah satu upaya ya untuk menertibkan pemanfaatan rumah. Ini diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah masing-masing sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, berarti tidak memiliki izin kan? Tidak sesuai izin. Harusnya kalau tidak sesuai, izin tidak. Kalau tetap ada yang memaksakan, berarti yang memaksakan tersebut ya sebenarnya mau dia tidak berizin. Contoh, yang kemarin pernah ceritakan di bantaran sungai itu tidak boleh. Nah, tidak boleh dibangun apapun. Nah, dengan adanya orang yang bangun di situ, tidak mungkin dia punya izin. Tetapi misalnya bila suatu saat ternyata orang tersebut bisa menunjukkan perizinannya, berarti ini ada permasalahan. Kok bisa terbit izin? Berarti itu ada yang salah. Nah, ini bisa dilacak gitu ya. Atau kemungkinannya ya dia bangun tanpa izin. Dan seterusnya. Kemudian insentif. Saya sudah cerita kemarin, insentif ini adalah upaya untuk memberikan imbalan terhadap masyarakat atau orang yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang. Ya, kalau kemarin ada contoh orang yang membangun gedung bertingkat akan mendapatkan hadiah dari pihak. Nah, itu salah satu wujud insentif. Ya. Bisa juga berupa keringanan pajak atau penyediaan sarana prasarana. Misalnya, masyarakat membangun gedung, kemudian pemerintah memberikan insentif berupa misalnya kemudahan untuk listrik atau saluran air minum, ya, atau disediakan fasilitas gas, kompor, gas, ya, dan sebagainya. Itu salah satu wujud insentif. Sedangkan disinsentif ini pencegahan maksudnya. Kemudian pengenaan sanksi ini sejalan yang namanya disinsentif tadi, dia di belakang, ya. Tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, tapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin. Nah, ini kalau tadi saya contohkan di bantaran sungai tetap ada yang menerbitkan izin, berarti ada sanksi di situ. Orang-orang yang melanggar aturan ini bisa dikenakan sanksi. Nah, penataan lahan. Ya, poin berikutnya adalah penataan lahan. Ini bertujuan agar RT RW tadi, rencana tata ruang tadi, bisa berjalan dengan efektif. Bisa diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah. Ya, dalam melakukan penataan lahan, pemerintah perlu koordinasi dengan pemilik lahan. Ya, kenapa? Karena memang yang punya kan sebagian kan ada masyarakat pemilik lahan ya. Nanti dibaca lagi terminologinya, ada guideline, ada land adjustment atau consolidation. Nah, land guideline development ini mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah pinggiran kota yang dapat memberikan nilai tambah. Ya. Kemudian infrastruktur penyediaan sarana prasarana digunakan sebagai alat untuk mengarahkan pengembangan kota, mengoptimalkan fungsi potensi wilayah pinggiran kota secara terarah sesuai rencana tata ruang. Nah, ini contohnya kan. Contohnya kalau belum ada guideline-nya, ya, setelah ada guideline-nya, ini pembangunannya tetap terarah gitu ya. Itu kan ada yang warna hijau itu kan tetap dipertahankan. Nggak habis. Kalau habis semua konstruksi semua, ya nanti isu masalah resapan, banjir juga akan muncul. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, selain guideline development, ya ada juga konsolidasi tanah.
ini penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah. Ya, jadi konsolidasinya adalah intinya adalah orang-orang yang punya tanah dikonsolidasikan oleh pemerintah, kemudian ditata ulang, gitu ya, sesuai rencana tata ruangnya. Nah, ini biasanya ya untuk kasus-kasus tertentu yang memang perlu adanya penataan kembali. Wujudnya seperti inilah ya. Jadi gambarannya sudah ada tempat-tempat, tanah-tanah, konstruksi bangunan-bangunan, kemudian ditata kembali oleh pemerintah. Nah, ini misalnya seperti ini. Dapat dilaksanakan konsolidasi tanah ini bila 85% pemilik tanahnya ini sepakat, mau gitu ya, akan dikonsolidasi. Ini secara fungsional dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ini dalam rangka pelaksanaan penataan penguasaan dan penggunaan tanah. Para peserta menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan yang akan dipergunakan. Untuk pembangunan prasarana jalan, fasilitas umum, dan sebagainya. Nah, berarti ya mirip-mirip dengan pembebasan tanah sebenarnya ya. Kalau pembebasan tanah itu tanahnya masyarakat diambil, diganti, dibeli oleh pemerintah, sedangkan konsolidasi ini adalah ditata kembali. Tapi nanti dalam proses penataan ini ada sebagian tanah milik masyarakat akan berkurang karena digunakan untuk jalan dan sebagainya. Ya, misalnya ada sawah, gitu ya, orang punya sawah sekian hektar, kemudian mau dikonversi untuk bangunan atau tanah pekarangan, tapi pemilik sawah tadi tidak bersedia dibangun jalan. Nah, kalau kemudian ada sekian petak sebagian petak tanah dan tidak berjalan, bagaimana bisa diakses gitu ya? Aksesnya masuk lewat sehingga perlu kesepakatan dari para pemilik tadi untuk dibentuk atau dibangun jalan. Ini sebagai contoh. Ini konsolidasi tanah ya. Prioritasnya untuk pengembangan wilayah, permajaan kota, optimalisasi tanah pertanian, dan sebagainya. Ini kasus konsolidasi tanah, ini contoh. Konsolidasi tanah karena hancur, kena tsunami, kemudian dikonsolidasi lagi. Berarti yang di Palu, ya, Palu yang ada likuifaksi itu juga mestinya nanti juga ada proses itu konsolidasi tanah ya, karena kan tidak bisa diidentifikasi lagi miliknya siapa. Nah, materinya hanya sedikit saja. Ini saya tutup saya tutup layar saya ya, kayaknya agak putus-putus. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, ya, dari sekalian, nanti UAS ya, UAS bisa diantisipasi. Silahkan dipelajari materi-materi yang sudah disampaikan dari pertemuan ke-8 sampai sekarang. Bentuk UAS-nya ini kurang lebih sama dengan UTS. Ya, jadi ada pilihan ganda, kemudian ada ya soal esai. Esainya ada perhitungan dan pemahaman. Ya, kemudian perhitungan dan pemahaman ini konsentrasinya 12 ke depan, ya 7 sampai 12 lah. Sedangkan pilihan gandanya ini banyak di konsentrasinya di pertemuan 12 sampai 14 karena ini kan banyak definisi saja. Ya, meskipun tetap saran saya tetap dipelajarin semua ya. Pelajaran untuk siapa? Isi berarti yang di pertemuan 8 sampai 12 pun juga harus dipelajari. Kemudian juga sama gitu ya, antisipasi untuk pertanyaan-pertanyaan esai juga diantisipasi. Nah, saya kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dari sekalian?
Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya Gilang, absen 18. Ini, Pak, tadi yang di slide 23 tentang pelaksanaan konsolidasi tanah. Ya. Pembiayaan konsolidasi tanah ditanggung para peserta konsolidasi tanah melalui sumbangan berupa tanah dan atau berupa uang maupun bentuk-bentuk sumbangan lainnya. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Apakah yang melakukan konsolidasi tanah nanti biaya pembangunannya oleh masyarakat atau pemerintah, Pak, dari kalimat itu? Ya, jadi sebenarnya begini, ini kenapa kemudian disebut ditanggung para peserta konsolidasi tanah. Ini kan dijelaskan melalui sumbangan berupa tanah atau uang gitu ya. Jadi prosesnya begini, konsolidasi tanah ini kan mau tidak mau masyarakat ini misalnya saya asumsikan 2 orang ya, dalam satu ada 2 orang yang lahannya rusak, kemudian perlu dikonsolidasikan. Nah, 2 orang tadi semula punya tanah 1 petak, masing-masing ya, tanah 1 petak dan tanah 1 petak, ada rumah, dua-duanya punya rumah. Kemudian setelah dikonsolidasi, pemerintah perlu membuat jalan di antara kedua rumah tadi. Mau tidak mau berarti si orang yang A dan orang B ini harus merelakan sebagian tanahnya untuk dibuat jalan. Sepertinya mesti kan seperti itu ya. Kemudian selain jalan mungkin juga ada trotoarnya, ada tamannya dan sebagainya. Nah, kesediaan masyarakat atau kesediaan 2 orang tadi untuk tanahnya dimanfaatkan, dikonsolidasikan sebagian ya untuk bangunan-bangunan tertentu, ini merupakan atau yang disebut sebagai sumbangan tadi, gitu ya. Nah, meskipun ini nanti tetap ada tetap ada perhitungannya. Perhitungannya bagaimana? Misalnya kalau digunakan untuk public goods ya, untuk jalan dan sebagainya, ya nanti pemerintah akan ada penggantian misalnya. Ya, ada penggantian. Tetapi kan mau tidak mau si orang tadi juga harus bersedia untuk merelakan tanahnya kan. Meskipun nanti diganti uang gitu ya. Nah, kerelaan ini juga sudah dianggap sebagai sumbangan tadi. Gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk jalan, untuk dan sebagainya ya, walaupun diganti uang, tapi dia harus mau. Kalau tidak mau kan berarti nggak bisa diganti. Atau mungkin sengaja, karena mau diganti harganya saya mau setinggi-tingginya lah. Nah ini kan berarti dia sebenarnya menghambat. Ya, tidak ada keinginan untuk menyumbang tanahnya. Gitu ya. Nah ini yang dimaksud seperti itu. Jadi pemerintah tetap membiayai konsolidasi tadi ya, untuk jalan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk bangunan rumah dan sebagainya, nah nanti itu teknis itu ya. Kadang ada yang diganti pemerintah, kadang ada yang enggak. Karena konsolidasi ini kan macam-macam ya. Kadang terjadi misalnya karena bencana dan sebagainya. Kalau bencana ini kan enggak tentu. Kadang pemerintah ganti, kadang enggak. Tergantung ya APBN juga. Demikian. Siap, terima kasih, Pak. Oke ya. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Perkenalkan, Pak, nama saya Aditya Arif Mutakin dari absen 2. Kurang keras, Mas. Saya Aditya Arif Mutakin, absen 2, Pak. Oke, silahkan. Saya di sini izin bertanya mengenai bentuk insentif itu, Pak. Kan tadi disebutkan di dalam PPT itu bentuk insentif itu ada berupa keringanan pajak, Pak. Nah, maksud keringanan pajak di sini contohnya itu seperti apa ya, Pak? Saya kurang mengerti bahwa bentuk contoh realnya itu, Pak. Oke, ya. Jadi bentuk insentif ya, insentif keringanan pajak. Ya, keringanan pajak ini sebenarnya istilah pajak ini kan kita bicara masih secara teori gitu ya. Jadi bentuk keringanan pajak ini macam-macam. Ya, contoh misalnya begini, misalnya pemerintah ingin mendukung
mendukung supaya suatu tempat ini bisa maju gitu ya. Padahal satu tempat ini awalnya adalah hutan gitu ya. Kemudian ada pembebasan, ada pengadaan lahan. Nah, tetapi kan ada aturan, misalnya aturannya contohnya adalah BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, jadi masyarakat yang beli atau mendapatkan hak atas tanah tersebut, mau nggak mau kan dia harus bayar BPHTB-nya. Sebesar berapa? Sebesar 5% dari nilai yang nilai jualnya ya, nilai perolehan tersebut. Nah, ini kan aturannya seperti itu. Tapi bisa saja kemudian pemerintah atau pemerintah daerah memberikan keringanan tarifnya, misalnya tarifnya dikurangin, misalnya diskon tarif jadi 2% misalnya. Itu sebagai contoh pemberian insentif. Ya, ini keringanan pajak ya. Atau tarif PBB misalnya diringankan. Kalau diringankan kan berarti mendorong orang-orang punya rumah gitu kan, punya tanah gitu ya, tanah dan bangunan gitu ya. Ini sebagai contoh insentif tersebut. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya kira 2 saja. Nanti silahkan dipelajari. Kemudian silahkan belajar. Nanti dipelajari UAS-nya. Mudah-mudahan ya poinnya sih kalau UAS karena masih buka buku ya. Kayak saya juga kalau tutup buku pun juga nggak bisa menjamin kalian nggak mencontek gitu kan ya. Jadi tetap belajar yang baik. Kemudian aktivitas juga sudah, kemudian tugas juga dijalankan. Nanti saya via siapa? Via PIC-nya. Biasanya sih kalau saya ya nanti hasil-hasilnya kalau kurang bagus, saya akan share gitu ya. Tapi yang bagus biasanya nggak saya bagi. Karena nanti kalau ada yang bagus dan kurang bagus akan saling protes gitu loh. Pak, teman saya kayak gini, kok saya kayak gini misalnya gitu ya. Nah, saya karena ini kalau pilihan ganda semua saya kira nggak masalah. Tapi kalau kemudian ada yang esai ini kan jawabannya relatif gitu ya. Nah, tetapi kalau yang nilainya jelek, saya tetap terbuka. Pasti akan saya sampaikan. Oh, kamu nilainya jelek. Ini makanya saya bagikan di sini loh kekurangannya nilainya jelek ya. Tapi kalau yang nilainya sudah bagus, saya kira nggak perlu. Nah, tetapi kan pengalaman kemarin di UTS kan sudah lumayan ya. Ya, pokoknya tetap dipelajari. Jangan lupa latihan-latihan soal yang bab 8 sampai 12 kan ada pemahaman, ada perhitungan, ada kurva dan sebagainya. Kemudian juga definisi-definisi. Demikian ya, selamat belajar. Semoga sukses semua. Saya akhiri pertemuan kita pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak. Mohon maaf, Pak. Gimana? Mau izin foto bersama, Pak? Oh, ya, boleh. Ayo, betul. Nanti saya dikirim ya, ininya ya, via PIC-nya ya. Iya, Pak. Nanti gimana ininya? Saya buka ini layarnya lagi ya. Mudah-mudahan nggak putus-putus. Jadi Pak, sebelumnya saya di sini mewakili teman-teman dari kelas penilai 305. Saya Aditya Arif Mutakin sebagai ketua kelas 305. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Iwan atas 1 semesternya, atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah Bapak yang akan berguna dan akan kita gunakan teman-teman sekelas untuk kedepannya mempelajari hal-hal baru atau pekerjaan kedepannya. Amin. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja kepada Bapak, ataupun hal-hal yang tidak mengenakan hati Bapak, kita meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saya dari Ketua kelas 305, Pak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Saya juga terima kasih atas kerjasama adik-adik semua. Perkuliahan kita selama 14 minggu ini berjalan dengan lancar. Juga saya berdoa ya berharap semoga ilmu yang kita dapat ya, bukan saya saja, bukan adik-adik saja, tapi saya juga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya
mohon maaf bila ada kesalahan, ucapan, perbuatan, ataupun semuanya ya, yang berkaitan dengan proses interaksi kita, mohon dimaafkan. Semoga apa yang sudah kita jalani selama 14 minggu yang lalu ini memberi manfaat untuk kita semua. Demikian, makasih ya. Amin. Selanjutnya mau sesi foto dulu ya Pak. Silakan. Untuk Oke, lanjut fotonya ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, udah. terima kasih ya Pak.